Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul majlis al-mukarram wal muhtaram, guru kami Bapak Kiai Haji Awaluddin Yaqub. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kami Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus yang beliau sudah meninggalkan ruangan karena beliau ada acara selanjutnya. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan Al-Habib Hafiz bin Farid Al-Idrus, dan juga yang kami hormati Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, Al-Habib Abdullah Al-Attas, yang kami hormati pula Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Addad, kemudian yang kami hormati pula Habib Muhammad Al-Idrus, Al-Habib Rum As-Segaf, yang kami hormati Habib Ali Ridha bin Muhammad Al-Idrus, yang kami hormati Habib Anis Al-Attas, guru kami Bapak Kiai Haji Kamaluddin MZ, para aparatur pemerintah yang kami hormati pula Bapak Rudi Sahrul selaku Camat Kramat Jati berserta jajaran, Bapak Sukarya STMSI Lurah Celilitan, Bapak Ketua RW dari 16 dan juga RW 6, dan para tokoh masyarakat serta para asatiz, para ulama, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kedudukan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama berkumpul dalam memperingati tabligh akbar, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majelis taklim kami, yaitu Majelis Taklim Al-Mukhlisin yang dibimbing langsung oleh guru kami Bapak Kiai Haji Awaluddin Yaqub. Mudah-mudahan hadirnya kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita dirahmati juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, perlu kami informasikan bahwa acara ini bisa didengarkan langsung on air oleh 95,5 Ras FM Jakarta dan AM 792 Radio Asafiyah Jakarta, Radioku Network dari Cirebon, dan juga Al-Bahjah TV. Jadi acara ini bisa didengarkan langsung oleh sahabat Ras FM dan juga Asafiyah dan juga Radioku yang ada di Cirebon atau di lain sebagainya. Untuk meningkat acara yang sudah sama-sama kita laksanakan, perlu diketahui bahwa pembacaan acara kita sudah berlangsung dari pukul 18.20 yang dipimpin oleh guru kami Bapak Kiai Awaluddin Yaqub, pembacaan Ratibul Haddad dan juga doa, santunan yatim dan salat isya berjamaah, dan dilanjutkan tadi pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW yang dipimpin oleh Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi pula, dan juga Mau'izah Hasanah Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus. Namun kita akan lanjutkan pada penceramah selanjutnya. Kebetulan yang telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i ilallah Buya Yahya, yang sama-sama kita tunggu dan kita nantikan. Beliau kebetulan melalui proses perjalanan yang cukup jauh. Beliau baru sampai dari Aceh, dan insya Allah besok pula beliau akan mengisi kajian di Pondok Pesantren Al-Bahjah. Mohon kiranya nanti dapat dimaklumi apabila dari Buya tidak bisa bersalaman langsung dengan jamaah sekalian. Kita langsung saja, kita persilakan kepada guru kami Buya Yahya untuk menyampaikan mau'izah hasanah yang sama-sama kita tunggu. Falyatafaddal mazkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika Sayyidina Muhammad wa habib ilayna ya Rabbana ma ahabbahu habibuka Sayyiduna Muhammad. A'inna ala tiba'i sunnatihi wa amitna ala millatihi wa khsyurna ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, para perindu dan pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kalau itu betul, gelar pecinta Nabi ada pada kita, selesai urusan kita. Sebab almar'u ma'a man ahab. Orang kelak akan dikiring bersama yang dicintai. Jika betul kita ini punya gelar pecinta Nabi yang sejati, beres urusan kita. Akan tetapi pertanyaannya, sudahkah gelar itu benar-benar kita miliki? Adapun lesan mengaku, iya kita mengaku. Tetapi cinta kan di hati, yang merasakan masing-masing dari diri kita sendiri. Maka kalau kita bicara tentang mahabbah kepada Rasulullah, bukan kebiar dohir yang kita pamerkan, akan tapi rasa di hati yang perlu kita rasakan. Dan juga para habaib Zuriyah baginda Nabi yang menambah berkah majelis ini pada malam ini, banyak sekali para habaib. Jazakumullah ahsanal jaza, menghadiri tempat ini semakin berkah. Dan juga guru kita Kiai Haji Awaluddin Yaqub, Masya Allah, semoga istiqomah, tambah berkah, dimudahkan dalam dakwah. Dan para kiai yang lain dan juga tadi mewakili dari pejabat pemerintah. Jadi mencintai Nabi itu jangan jadi cerita di lisan saja. Dan ini koreksi masing-masing dari diri kita. Kita serius belajar cinta, bukan ngaku cinta. Selama ini kebiasaan kita mengaku-ngaku cinta. Karena Nabi memang mahal, bisa dijual. Kalau orang punya spanduk, judul spanduknya adalah majelis pembenci Nabi, ada yang datang? Gak, cuman karena pakai nama Nabi bakal didatangi oleh orang. Nabi itu mahal, tapi jangan dijual. Kita perlu ketulusan, pakai kebiar baginda nama Nabi Muhammad. Kita perlu ketulusan. Ini urusan pribadi antara kita dengan baginda Nabi. Nah ini, maka kita bukan waktunya kita mengaku-ngaku. Kalau mengaku-ngaku jangan-jangan kita nggak punya, nggak sadar. Sekarang kita perlu mencari cinta di hati kita dengan Rasulullah. Memang cinta di hati akan, tapi kita bisa membaca perilaku kita, aktivitas kita, kegiatan kita. Kita mulai dari yang ada di hadapan kita. Kalau kita bicara cinta, ini air minum. Kita ngerti Nabi Muhammad minum. Dan kita mengerti pendidikan dari Nabi, cara minum yang baik. Selama ini tahu kita mengerti bahasanya Nabi kalau minum dengan tangan kanannya. Waktu ada orang makan dengan tangan kiri, diingatkan makanlah dengan tangan kananmu. Di saat dia mengatakan nggak bisa, Nabi mengatakan las tatokta, nggak akan bisa kau. Akhirnya nggak bisa betul dia makan dengan tangan kanannya. Kemudian dijelaskan para ulama, sunnah Nabi makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan.
Apakah seringan, saya remeh, segampang itu bicara tentang sunnah Nabi? Saya minum atau saya makan buah dengan tangan kanan. Monyet bisa makan dengan tangan kanan. Orang kafir juga bisa makan dengan tangan kanan. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah sadar kalau kita ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak perlu banyak ngomong sunnah-sunnah. Orang kadang mengamalkan sunnah Nabi yang ingat buku hadis, bukan Rasulullah. Oh, disebut di hadis ini. Sementara dalam sholat yang katanya sholat itu disebutkan hubungan spesial dengan Allah, Nabi mengajarkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Jangan lupa melihat Nabi. Bukan sekedar melihat perilaku zahir untuk jadikan pemahaman rukun-rukun, tidak. Kita harus betul sadar kalau kita melihat Nabi. Bahkan di pungkasan sholat kita harus merasa kalau kita bersalam kepada Nabi, dan salamnya bukan main-main, bukan salam dengan orang yang tidak, atau dengan kata ganti salam kepadanya, tapi kita mengucapkan salam serius, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita lanjutkan makan dikit. Bismillah. Sudah taruh tanggung. Bismillah. Ibu-ibu yang belakang lihat. Bismillah. Kita perlu belajar mencintai itu seperti itu. Dan ngaku-ngaku kita menegakkan kebenaran. Menyebut sholawat kepada Nabi Muhammad, takbir Allahu Akbar. Itu adalah membela Nabi. Tapi ada orang kelihatannya membela Nabi pada waktu itu dikatakan ahli neraka. Karena bukan membela Nabi sesungguhnya, dia membela kebesaran dirinya, kesombongannya, ingin dianggap sebagai orang yang paling pemberani. Dikatakan mati di medan laga disebut sebagai ahli neraka. Ajib, mati di medan laga disebut sebagai ahli neraka. Bisa jadi hanya pengen viral. Tapi ingat, kita tidak perlu nilai orang. Nilai hati sendiri kok ngurusi orang. Kita sendiri, kita aku. Dari makan, maka kita perlu membiasakan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita makan, tidak cukup kita makan dengan tangan kanan kita. Kita harus sadar bahwasanya saat itu kita meniru baginda Nabi. Kalau kita membiasakan sadar seperti ini, nancep cinta di hati. Kita kurang biasa dengan Rasulullah, kurang biasa dengan baginda Nabi. Coba kalau kita menghitung kebiasaan Nabi, libra 5 tuh, mulai dari makan, minum, ke toilet, pakai sandal, pakai baju, yang ringan-ringan deh. Kita tidak usah bicara nyumbang 5 miliar. Kita bicara yang ringan, kita bisa pasti tidak kita membiasakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak semuanya, tadi pagi kita ke toilet. Sunnah Nabi kalau kita masuk toilet mendahulukan kaki kiri dulu. Kita mau tanya, tadi pagi Anda ke toilet pakai kaki mana? Ntar dulu, kaki kiri atau kanan? Kiri, kanan, atau nggak ingat? Nggak ingat. Yang banyak nggak ingat kayaknya. Bahkan di saat kita masukkan dengan kaki kiri pun bukan sadar kalau kita ngikut Rasulullah. Sebenarnya kita perlu ngasah hati kita dengan hal-hal yang ringan deh. Kita kan kelas TK, kita nggak usah berat-berat deh, jihad, ntar dulu deh. Kita perlu biasakan yang semua orang pasti bisa melakukannya, tapi pasti sambung dengan Nabi. Sehingga kaidahnya sederhana, aku mau makan, ingat dia. Aku mau minum, ingat dia. Aku mau tidur, ingat dia. Pakai baju, ingat dia. Berapa kali kita ingat Rasulullah? Kita ilmunya ringan-ringan saja. Kebayang setelah itu ada satu orang minum dengan tangan kirinya? Nggak kebayang. Wong yang minum dengan tangan kanan aja belum tentu ingat Nabi, apalagi pakai tangan kiri. Kita perlu serius deh. Urusan dengan Nabi yang ringan-ringan deh. Pastikan setelah ini tidak ada yang minum dengan tangan kirinya, tapi semua dengan tangan kanan. Bahkan dengan adab, tidak bernafas di tempat ini, tambah sunnah di atas sunnah nanti. Coba kalau kita perhatikan ringan-ringan, masuk rumah bersalam, toilet. Kita ini kadang memang sampai didik anak pun kita pengen benar tapi kurang maksimal. Mungkin di antara kita, kalau ada anaknya makan dengan tangan kiri kok dibiarkan, ini ibu nggak bener. Atau bapak-bapak ngelihat anaknya makan dengan tangan kirinya, nggak bener kalau dibiarkan.
Pasti diingatkan, sayang, kalau makan pakai tangan yang bagus dong, pakai tangan kanan. Itu rata-rata. Cuman kita pengen tahu siapa di antara jamaah dari ujung ke ujung sampai sini, siapa yang di saat anaknya makan dengan tangan kirinya, lalu dia mengingatkan begini caranya, sayang, kalau makan pakai tangan kanan sepertinya nggak ada. Jadi kita memang kurang biasa ingat Rasulullah. Terlalu hayal kita, sudah merasa dekat sebabnya, sehingga nggak deket-deket amat akhirnya. Kita berlatih, kita perlu ilmunya orang awam tapi yang pasti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Nah kemudian kalau kita sudah biasa dengan Nabi, akhirnya Nabi akan terlihat di mana-mana. Sampai kita jangan bicara khidmah untuk Nabi, khidmah untuk diri sendiri aja kita tidak bisa atas nama Nabi. Apalagi kita bicara khidmah Nabi. Wah, kalau hidup dengan Nabi aku akan jadi Abu Bakar. Oh, jangan-jangan jadi Abu Jahal. Baik. Nah ini kemudian sampai nanti kalau kita lanjutkan membiasakan dengan Nabi itu maknanya luas banget. Dari yang ringan-ringan. Kalau Anda pastikan Anda pakai sandal, pasti Anda mendahulukan kaki kanan dulu. Pakai baju, makan, minum. Anda mungkin kalau minum, kalau makan pakai bismillah ya. Cuman ingat hadis Nabi, biar biar setan nggak ikut makan. Memang Nabi bersabda begitu. Akan tapi dia nggak sadar, kita itu niru Nabi dulu sebelum segala sesuatunya. Nah, ini membiasakan dengan Nabi ini penting banget. Ayo kita biasakan dalam kehidupan kita. Dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad di rumah kita. Jadi kalau mau makan bukan cukup ayo makan tangan kanan, ingat sayang, ingat siapa? Rasulullah. Mau minum, sehingga kalau perlu jangan buru-buru minum, berhenti sejenak. Saya ingat Rasulullah. Mau makan, ingat Rasulullah. Nah kalau sudah biasa dengan Nabi, kita ngelihat umat Nabi akan mudah. Kalau tadi Habib Husin tadi bicara tentang la tabaqatu wa la tajassasu wa la tadabaru. Jangan kita itu dolim kepada sama. Kalau orang membiasakan Nabi nggak bisa dolim. Mau nyakiti yang dia umat siapa? Yuk, umat Nabi Muhammad. Ini termasuk di sana, ke sana nanti. Karena kita tidak biasa dengan Nabi Muhammad. Jadi nggak bisa melihat Nabi kecuali maulid Nabi saja. Ini kan musibah. Kita bisa melihat Nabi di pasar, kita melihat Nabi di saat jual beli. Makanya jangan mengurangi timbangan, jangan, ini kan berdekat dari Nabi SAW. Kita mau khidmah Nabi, Nabi sudah wafat. Mau khidmah, mau menyiapkan makanan minum, tapi tidak boleh mati, tidak boleh wafat di hati kita. Nabi sudah wafat, mau khidmah, hayal mau khidmah, mau kita khidmah Nabi ini. Khidmah Nabi adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah inilah yang masih ada. Kita khidmah untuk umat Nabi. Jadi di saat kita melayani umat Nabi, kita sadar bahwasanya aku ingin khidmah kepada Nabi. Siapakah ini? Ini adalah yang dulu Nabi setiap malam nangis memohon untuk ini. Apakah kebayang setelah itu kita sakiti dia? Apalagi kita dendam dengan dia? Lalu mata Nabi bagaimana? Mata Nabi kepada umat yang terjerumus pun yang ada mata kasih sayang. Bukan mata merendahkan. Cuman kita enggak. Kita seolah-olah baru punya kebaikan sedikit langsung melampaui Nabi. Gampang merendahkan orang. Sementara Nabi yang sangat tinggi kebaikannya melihat orang bermaksiat selalu mandang dengan mata kasih sayang. Kalau kita gampang merendahkan, menggunjing, ngolok orang, seolah-olah kita sudah kayak malaikat. Maka baik, sekarang lihat umat Nabi itu dari mana? Jangan kita melihat dari orang yang taat atau orang yang berbuat baik sama kita. Ya mah itu mah enteng. Kalau ingat lihat Nabi, lihat urusanmu dengan orang yang pertama dia ahli maksiat. Yang kedua paling kurang ajar sama kita. Kalau dua ini sudah kita pegangi, yang lain beres. Sekarang kita lacak nama-nama di hati kita yang selama ini kita benci. Siapa sih yang kurang ajar sama kita? Pinjam duit nggak balik-balik, nggak menghargai saya, nggak menghormati saya, yang pokoknya bikin sakit hati itu siapa? Sekarang kita lacak. Lah kita mau maulidan yang serius dong. Kalau maulidan kan begitu, kita cari siapa? Siapa orang-orang yang bermasalah? Kalau berbuat baik dengan orang baik sama kita mah enteng. Kan silaturahmi kata baginda Nabi, bukan silaturahmi la salwasilu bil mukafi. Silaturahmi bukan kita balas kebaikan orang, balas kebaikan mah enteng. Habis kirim sarung kita ngirim baju koko.
Orang nyelekit sama kita malah kita kirimi duit. Ayo, diberi kemuliaan. Jadi menjaga umat Nabi Muhammad. Kita ambilkan contoh zaman dulu dan contoh zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan umat Nabi ini perlu dijaga, jangan kita nyakiti dengan lesan kita, perasaannya. Ada sebuah kisah, kami dengar kisah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Ada sebuah kisah yang nyampe ke kita. Suatu ketika beliau datang ke rumah salah satu muhibbinnya. Bagaimana kalau orang muhibbin, orang biasa didatangi seorang alim kayak segede kayak gitu, kira-kira girangnya gimana, senengnya kayak apa, kan begitu ya? Nggak kira-kira saking senengnya datangi, wah seneng, tarhib, disambut segala macam. Di saat beliau pamitan juga diantarkan sampai ke mobil, dibantu untuk nutup pintu, masih ngobrol lagi, nggak pengen lepas karena begitu cintanya. Setelah selesai puas, beliau berjalan. Setelah beberapa puluh meter ngomong sama sopirnya, sopir berhenti. Kenapa Habib? Jempolku kecepit pintu mobil. Bayangkan, tuh kaget sopirnya. Ya Habib, kenapa nak ngomong balik tadi? Aku tidak ingin nyakiti hatinya dia. Kalau aku ngomong, dia bakal nyesel seumur hidup. Allah, mana kita ini? Itu tidak usah cerita orang zaman dulu seperti Imam Muhammad Al-Baqir yang tiba-tiba dalam kisah lagi punya bayi. Jadi kita mulai dari sini. Orang yang bermasalah dengan kita, mencaci kita, menfitnah kita, urusan pribadi ya, bukan urusan agama. Urusan agama harus marah dong, agama kok. Urusan pribadi aku, urusan pribadi aku. Bisakah kita membalas kebaikan orang seperti itu? Nabi yang berfirman, Nabi yang bersabda, Nabi bersabda, laisal wasil bukafi. Nyambung silaturahmi itu bukan balas kebaikan orang, tapi man idza quti'at rahimuhu wasolaha. Kalau dipotong silaturahminya, dia menyambung. Ini, ayo sekarang kita lacak tetangga yang mohon maaf kadang-kadang kalau parkir seenaknya, kita tata hati. Buang sampah, Masya Allah, lumayan. Buang sampah asal saja, ya kita lumayan dapat pahala. Jangan gampang bikin masalah dengan tetangga. Apalagi Nabi sudah berwasiat, Jibril berwasiat kepada baginda Nabi tentang tetangga, jangan gampang musuhan dengan tetangga. Lah mulut kita tuh yang begitu-gitu ada deh. Masya Allah, Mukarram Guru Mulia Kiai Maulana Kamal Yusuf, Masya Allah. Baik Kamal, kita lanjut. Masya Allah. Dan juga masalah ilmu itu jangan biasa kita itu nilai orang deh. Ilmu itu untuk diriku sendiri. Aku yang perlu belajar sabar, aku perlu belajar memaafkan. Memaafkan untuk siapa? Umat Nabi. Bicara tentang maafkan ada Imam Ahmad bin Hanbal saya bicara. Apalagi kalau hubungan dengan Nabi, ahli bait Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal itu dipenjarakan di 3 generasi Daulah Abbasiyah. 3 generasi. Dan Imam Ahmad pernah marah sampai rantai yang pernah digunakan rantai itu pesan Imam Ahmad,
tolong aku kalau mati nanti bawa rantai ke kubur untuk saksi bahasanya aku telah didolimi. Setelah dibebaskan, ketemu dengan khalifah yang lagi berkuasa saat itu. Khalifahnya minta, dengar Imam Ahmad marah, ya Ahmad, Imam Ahmad, aku minta kepadamu untuk maafkanku. Imam Ahmad yang semula marah ngelihat, rupanya setelah melihat Imam Ahmad, wajahnya berubah menjadi sejuk dan berkata, demi Allah, aku telah memaafkanmu dan ayahmu dan kakekmu karena aku rentet ke atas karena engkau telah sambung dengan Abbas paman Nabi karena ada hubungannya dengan Rasulullah. Selesai kalau sudah ingat Nabi. Beres. Padahal lah begini umat Nabi, tetangga kita biarpun tetap umat Nabi Muhammad. Lah kita belum biasakan seperti itu. Sayyidina Abbas amun Nabi kan begitu. Daulah Abbas ya adalah kalau ke atas pamannya Nabi. Jadi melihat pulang mau marah. Waktu dibelenggu kan tidak kelihatan wajahnya, jadi lupa ini belenggu siapa. Tapi setelah di hadapan baru sadar. Dan begitulah orang-orang besar. Begitu mudah memaafkan selagi ada urusannya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu akhlak yang baik. Akhlak yang jelek, pendendam. Pernah dengar kalau orang marah dicatat, demi Allah aku tuntut di akhirat. Nuntut umat Nabi Muhammad di akhirat. Nabi mendoakan agar umat masuk surga semuanya. Kenapa kita doain orang masuk neraka? Siapa kita ini? Ayo. Bahkan kalau seandainya kita berkata begini, telah aku maafkan orang yang berbuat salah kepadaku yang lalu dan akan datang, nggak bisa melampaui derajat Nabi kok kita. Apalagi pakai dendam kita. Menuntut hak kita di mahkamah sah tapi tanpa dendam, karena hak untuk anak dan keluarga. Tapi bukan berarti dengan dendam. Kalau sudah dendam pasti ada zulum nanti, berlebihan, ada bohong dan tidak boleh dengan dendam. Menuntut hak, tapi ingat bahasanya itu juga umat Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dari sini saja deh. Yuk kita mulai bagaimana cara kita bisa memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Atau tadi orang bermaksiat. Kita sering sombong dengan orang bermaksiat. Mungkin habis pengajian begini, Masya Allah saking khusyuknya keluar, tatanya di alun-alun terminal sana, lihat perempuan-perempuan yang pakai baju setengah badan, tiba-tiba ada mobil ngelambaikan, dan kita tahu bahasanya perempuan itu adalah perempuan yang jual diri. Apa yang ada di hati Anda saat melihat dia? Mungkin ada yang berkata, oh kasihan malam-malam, astagfirullah, astagfirullah, kasihan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahnya setelah ngejek, kasihan, astagfirullah. Siapa di antara kita yang di saat melihat orang seperti itu kemudian menengadahkan tangan dibaringin dengan tetesan air mata, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad yang kau uji dengan kehinaan, ampuni dia ya Allah, berikan petunjuk dia ya Allah. Hati penuh kasih ini perlu. Kalau melihat orang maksiat yang ada kasih sayang. Dikabarkan Imam Muhammad Al-Bagir dengar kabar bahwasanya ada orang kampung sebelah berzina. Cerita ya Imam, di kampung sebelah ada orang berzina. Tiba-tiba nangis beliau. Sampai yang ngasih tahu ketakutan. Ya Imam, kok kau nangis? Memang apa? Siapa itu? Apa ponakanmu? Bukan itu. Itu makna kasih sayang, bukan kesombongan yang kita tampakkan. Baik, langsung aja yuk kita. Lihat orang bermaksiat, jangan dicaci dan dihina. Karena bisa jadi dia juga menangis hanya karena dia belum bisa lepas. Tetangga kita masih urusan dengan riba. Harus dong kita amar ma'ruf nahi munkar. Tapi sebelum itu, kita tumbuhkan kasih di hati kita. Ditandai dengan apa? Panjatan-panjatan doa. Dan kesedihan karena dia bermaksiat. Tetangganya ketabrak, ada orang tetangganya ketabrak mobil bersimbah darah mati, kita ketawa, kurang ajar. Padahal bisa jadi dia masuk surga karena dia mau ke masjid ketabrak. Ini ada tetangganya bermaksiat kok bisa ketawa, mestinya bilang kurang ajar lagi orang ini. Tetangganya maksiat mestinya nangis. Nah, ini perlu kita melatih yang sederhana, itu umat Nabi. Dakwah itu akan berkembang jika semua juru dakwah punya hati semacam ini. Bukan dengan pandangan merendahkan kepada siapapun, tapi mandang dengan mata kasih sayang dan cinta. Dan itulah mata baginda Nabi SAW. Bukan dengan mata merendahkan. Sehingga nggak ada orang jahat kayak apapun takut dengan juru dakwahnya baginda Nabi, nggak ada takut. Karena apa? Pasti dia dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang kedua tadi ini kasih sayang ya. Yang kedua dengan orang yang jahat kepada kita. Mulai malam ini pastikan
Kalau kita sudah bisa mendata orang yang jahat kepada kita, ayo kita malam ini berusaha untuk memaafkan dia. Sebesar apapun kesalahan dia, urusan pribadi, memaafkan dia. Kalau urusan harta, oke, kita menuntut, tapi kita maafkan. Memaafkan maksudnya jangan mendendam. Kita dicaci, kita diolok, kita maafkan dia. Yang pinjam duit nggak balik-balik, kita doain ya Allah semoga rezekinya banyak. Banyak duit. Kalau banyak duit ngapain nanti? Bayar utang. Coba kita doain, kurang ngajar, pinjam duit nggak balik-balik. Katanya sebelum saya umrah dibayar, sampai saya balik umrah dicari susah, kurang ajar, nyungsep jatuh, doain aja. Tak taunya apa? Kemarin mah jahatnya cuma pinjam duit nggak balik-balik. Gara-gara didoain, doanya dikabul, nyolong malahan. Ayo, kapokmu kapan? Makanya jangan doain jelek sama orang, rugi. Rugi doain jelek kepada umat Nabi Muhammad, rugi. Yakini rugi. Kalau sama-sama dikabul, ngapain doain jelek? Kalau nggak dikabul, ya doain jelek juga rugi nggak dikabul. Ngapain sama-sama dikabul? Mending doain yang baik. Jadi saudara. Yang semula musuh Nabi jadi sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Kan itu doa Nabi. Bukan Nabi mendoain ngancurkan Sayyidina Umar, doa Nabi, doa. Ini siapa yang bermasalah dengan kita? Coba kita serius malam ini. Kalau maulid Nabi kita, tata hati kita dengan umat Nabi. Karena menata hati kita dengan umat Nabi sama menata hati kita dengan Nabi. Jadi pandang dia karena dia umat Nabi Muhammad. Yang bermasalah menggunjing fitnah. Kita doain, ya Allah berikan segala kebaikan. Susah. Memang susah. Karena itu kerjaannya para wali, para kekasih Allah. Dan itu pekerjaannya orang-orang pilihan. Orang dekat dengan Nabi itu biasa dengan doa-doa begitu. Makanya berat, kita pun dia berat. Seperti operasi itu. Itu kekotoran hati kita tadi disebutkan oleh Habib Hussein tadi. Tabaghadu, tanajasu itu semua dari sini. Kalau sudah tidak punya cinta pada umat Nabi Muhammad ya bohong jual belinya, gonjing, walayaktabut malah macam. Tetangganya jual beli malah dirusak. Batalin aja beli sama gue, gitu. Ini karena hatinya rusak. Nah ini permasalahannya ini, hati ini nggak cinta kepada Nabi Muhammad, ngaku-ngaku dia di maulid Nabi paling rame, tapi dia zalim kepada umat Nabi. Maulidan apa itu? Nggak ngerayain maulid Nabi tapi nggak zalim sama Nabi Muhammad, itu sudah maulidan setiap hari. Nah ini kita perlu serius, maulid Nabi itu serius, kita ingin membenahi hati kita dengan baginda Nabi, dengan membenahi urusan kita dengan umat baginda Nabi SAW. Jadi ini operasi berat. Sehingga kamu operasi berat untuk sambung ke Nabi harus ada resep-resepnya. Ini resep operasi. Kalau operasi berarti harus kasih obat bius. Kami akan beri obat bius malam ini. Insya Allah Anda bakal mudah mendoakan orang yang paling kurang ajar pada Anda setelah malam ini. Kasih obat bius. Ada 2 tablet, 1 sama 2. Kalau sampai tablet yang pertama ringan, cuman biasanya orang dengan tablet yang pertama ini sudah langsung bisa dioperasi. Kalau nggak bisa saya kasih tablet yang kedua. Kalau tablet kedua nggak bisa, Anda ambil cermin lalu Anda katakan, hei Abu Jahal, susah amat kau dibenahi. Yang ketiga cermin, saya tidak punya resepnya. Yang pertama adalah hadis Nabi SAW. Dengar hadis Nabi, resep dari baginda Nabi. Ma min abdin muslimin yatuli akhil muslim ala dhahril ghaibi illa wa qala al malaku walaka bimithlin. Tidak ada seorang mukmin. Hakikat Nabi yang bersabda, hadis sahih Muslim, Abu Darda perawinya. Tidak ada seorang muslim mendoakan orang muslim yang lain di saat orang itu nggak ada di hadapannya. Nggak ada di hadapannya bermacam-macam makna. Lagi musuhan, lagi nggak akur. Kok kita doain dia dengan doa kebaikan? Maka malaikat mengatakan, berdoa malaikat memohon, walaka bimithlin, kau dapat duluan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah adalah doa dengan cara mendoakan orang tadi yang tidak ada di hadapannya atau yang kurang ajar kepadanya. Ini lebih dahsyat daripada kita doa di depan multazam tapi hati kita benci, dengki sama orang. Jadi kalau kita, makanya kalau kita punya hajat, dan ini kita amalkan, kalau saya punya hajat berat, tak cari siapa yang kurang ajar sama saya itu. Kalau ketemu, ini kurang ajar nih, lumayan nanti malam ngadep kepada Allah. Saya ngandalin amal baik, kayaknya nggak baik-baik amat deh, mumpung saya diganggu sama orang, awas. Ya Allah, itu orang kurang ajar amat kepadaku ya Allah. Mungkin muka kita di syuting jelek masih. Tapi harus paksain karena kita pengen bener hati kita. Ya Allah, semoga rezekinya banyak. Berarti gak punya duit nih. Semoga rezekinya banyak, semoga panjang umur, semoga anaknya kau jaga. Lihat, kita ingin sambung dengan Nabi.
Obat biusnya sudah masuk belum? Sudah merasa belum ibu di belakang? Sudah kerasa? Bisa doain? Nanti pulang ambil kertas, cari orang paling kurang ajar. Kalau anda enggak, berarti enggak berguna ngaji saat ini. Harus anda cari, harus anda benahi. Memerangi hawa nafsu ya itu caranya. Jangan hanya ngaku-ngaku dong maulidan. Apa itu? Kita perlu serius dengan Nabi. Pulang nanti cari data orang-orang yang kurang ajar. Cuman judulnya dikasih yang bagus, takut dibaca oleh anak kita nanti. Ini orang baik-baik yang harus aku doain. Gitu. Nanti bilang orang ini. Insyaallah obat bius ini sudah cukup. Kalau saya dosis yang kedua, ini bagi yang agak amat berat amat nih. Dosis yang kedua, obat yang kedua, ini suntikan yang kedua. Anda yakin insya Allah keluar dari ini Anda bisa mendoain siapa saja. Bayangkan suatu ketika di saat Anda dibangkitkan, siapapun rindu untuk bersama Nabi. Sallallahu Nabi Muhammad. Ingin di bawah bendera baginda Nabi. Dan ternyata di saat kita dibangkitkan nanti dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Dengan panggilan spesial yang mendengar hanya orang spesial. Orang khusus, panggilan khusus. Panggilan dari Allah dalam hadis qudsi disebutkan ainal mutahabbuna bi jalali. Siapa orang hidup di dunia enggak pakai dendam-dendaman? Siapa hidup di dunia yang dengan cinta tadi diperangi? Kita jangan ngomong saya enggak punya dendam, bohong itu. Kita manusia. Kita punya dendam tapi kita perangi jadi sedekah, jadi berbuat baik, jadi senyum. Itu kalau dendam ada, ngomong enggak punya dendam memang malaikat, bohong itu orang. Kita semua punya bibit dendam, benci, dengki. Cuman hebatnya orang yang benci, dengki para kekasih Allah itu, lihat. Biarpun dia marah pada seseorang, tidak pernah diluapkan, tapi diganti dengan kebaikan. Makanya kalau ada Habib, Kiai, kok tiba-tiba ngasih hadiah kepada Anda, jangan GR dulu. Jangan-jangan Anda ini telah kurang ajar dan di beliau itu hanya menata hati saja. Sebaiknya hati-hati. Kiai mana? Jangan GR, wah baik sama saya. Koreksi, jangan-jangan kurang ajar kita sama dia. Kalau beliau mah baik terus sama kita, kan gitu loh. Cuman di saat kita baik, beliau baik. Di saat kita enggak baik pun ternyata malah memberi kebaikan. Itu para kekasih Allah. Nah ini harus kita tata. Nanti di padang mahsyar dipanggil oleh Allah yang mendengar hanya orang yang di dunia sibuk memerangi benci sama dengki tadi itu. Pokoknya setiap ada orang didoain itu nanti kumpul nanti. Insya Allah kalau kita tidak amalkan kumpul nanti kita dengan baginda Nabi. Saya ikut ya. Kami ikut dong. Saya ngajak begini karena makanya percaya. Kalau saya ngomong begini berarti saya itu sebenarnya sering bergolak saya itu. Jadi jangan percaya kalau bukan berarti saya lebih baik loh, enggak. Jadi saya banyak ngomong itu berarti saya punya masalah itu. Jadi yang punya masalah maka banyak ngomong begitu. Saya punya masalah. Ya. Nah, dipanggil, berkumpullah orang itu. Nah, Allah menyeru, al-yawma udilluhum yawma la dilla illa dilli. Sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari aku. Enggak ada payung. Ngumpul orang itu langsung. Dan diperintahkan minum air telaga baginda Nabi. Kemudian setelah itu apa? Barang siapa yang minum tidak akan haus lamanya. Kemudian diperintahkan kemana? Untuk meluncur ke surga. Sampai dikatakan orang-orang semacam ini meluncur ke surga mabainal dhuhri wal asri seperti kilat, seperti antara duhur dengan asar cik, baru kedip sudah nyampe surga. Kemudian Allah yang maha adil, Tuhan kita Allah yang maha adil tuh ngizinkan bagi siapapun yang pernah didolimi untuk nuntut, termasuk ayam jago yang pernah dolim dibangkitkan untuk nuntut. Setelah membalas mati. Kalau ayam jago beres, kalau kita enggak, melanjutkan perjalanan di padang mahsyar. Makanya kalau kita mau nuntut, yang biasa menulis demi Allah akan aku tuntut di akhirat, diizinkan. Cuman saya bayangin bukan orang lain, saya diizinkan. Ya Yahya, tuntut tuh orang kurang ajar sama aku. Dia akan mau, saya nuntut kau dibalas sih, kau setelah selesai noleh, hilang rombongan. Sudah ke surga ngejar, gak bisa kita, karena saya tidak bisa ikut rombongan orang ini. Maka kalau waktu kami merenung seperti itu, mulai hari itu saya putuskan, siapapun yang kurang ajar, berbuat salah kepadaku, telah aku maafkan. Ataupun yang belum, nanti yang membuat salah kepadaku saya maafkan. Sudah selesai. Kita belajar. Kalau Anda mau saya maafin, Anda berbuat hati pada saya maafin nanti. Selesai sudah. Saya tidak akan nuntut di akhirat, udah beres deh. Nggak akan saya tuntut di akhirat, udah beres. Saya ketinggalan kan repot nih. Ngejarnya nggak bisa. Wah ini repot nih. Sudah mantap obat biusnya. Kalau sampai obat bius yang kedua ini Anda belum bisa doain, tak suruh ambil cermin Anda nanti. Cermin lalu tunjuk dasar Abu Jahal kau itu ndak obat bius nggak mempan. Nggak bisa dekat dengan baginda Nabi.
Ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini, kita praktekkan sampai di rumah. Biasakan dengan doa kebaikan. Doa kebaikan sudahlah. Dan ingat itu umat Nabi, umat Nabi, umat Nabi. Sebesar apapun kejahatan dia tetap umat Nabi. Bahkan hidup kita tidak hanya sebatas di dunia. Kalau nggak beres di dunia ada lanjutannya nanti. Lanjutannya apa? Jadi pahala kita. Dan orang pendendam itu adalah sifat menjadi sebuah karakter jelek. Sehingga kalau orang dendam pada orang lain, bukan orang lain saja sebetulnya. Sama istrinya juga dendam dia. Hanya karena tertutup dengan urusan anak. Sehingga dia gampang ingat kesalahan istri. Wah kalau ribut ngungkit-ngungkit. Itu model begitu dia. Sama yang suka dendam di luar tidak. Yang suka ribut di luar, di rumah juga sama. Karena bukan orang di luar yang menjadi masalah, hatinya dia. Tapi orang yang kenal Nabi Muhammad, lihat. Dia tidak sekedar melihat istri. Istri bukan sekedar istri. Tapi dia juga umat Nabi Muhammad. Dan sekarang ada suami mukul istri, ada tidak? Gila dia itu. Istri tolak pinggang dengan suami. Bagaimana ini? Suaminya ini bukan sekedar suami. Di samping imamnya dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ini saja insya Allah. Cukup insya Allah. Setelah ini ambil cermin kalau bisa. Insya Allah ini ahli surga semua, ahli mahabbah. Sudahlah goodbye dengan dendam. Lucu orang dendam itu, aneh. Orang hasud. Orang hasud, orang dendam, termasuk hasud. Hasud itu adalah cabangnya. Kalau sudah kita ada buat ini, kurang lebih ini hasud kepada umat Nabi. Kan aneh. Mestinya ada umat Nabi sukses, seneng kan? Nah ini termasuk jauh dari Nabi, nggak seneng umat Nabi sukses. Tetangganya kaya, wah tetangganya susah. Wah masalah hasud itu macam-macam, pedagang dengan pedagang hasud. Wah ada serem lagi, ustadz sama ustadz hasud. Walah hasud ulama. Hasud yang serem ustadz. Ada ustadz maju, wah. Ustadz lokal sama luar negeri. Wah, luar negeri ini. Wah, ini macam-macam itu. Ya, ini ada macam-macam. Hasudnya Ustadz mah serem. Tidak boleh ngeliat orang, lihat diri sendiri ya. Was, jangan tawa. Ngeliat orang lain ini tidak boleh. Diriku hasud. Hasud, orang hasud tidak akan melampaui yang dihasud selamanya. Rugi kalau kita hasud. Bahkan kemenangan kita di saat kita mulai hasud sama orang, langsung. Kita punya pondok. Tetangga bangun pondok, saya lagi marah dengan dia hasud, awas ya, besok saya kirim 5 DO semen, hilang langsung kita melambung nanti. Karena apa? Kita perangi jihadun nafsi, bukan malah jangan nyumbang sana ke sana aja. Ini astagfirullah, ustadz model apa gitu, bukan ustadz itu namanya, Abu Jahal pakai kopiah. Coba ini urusan dakwah. Anggap saja dakwah itu beban di kepala kita. Saya punya beban 50 kilo. Berat kan? Ada yang lain mengambil. Yang 20 saya ambil. Enak tidak? Enak. Lah kenapa saya marah? Kecuali akidah sesat ya harus marah, akidah beda. Kalau akidah benar kita saling mendukung. Itu salah di antaranya tanda cinta kita kepada umat Nabi Muhammad. Cukup insya Allah. Kita perjalanan. Saya dari mau ke Mekah aja, ke Serambinya dong. Kita dari Aceh perjalanan dan kami memang langsung, mohon maaf Habib habis ini mau langsung pengennya minum kohwah sama antum, pinjan kohwah kamu kalau tapi sudah kohwahnya tak pinjannya tak rumah nanti insyaallah. Nah kita sedikit panjatan doa sekelumit, setelah itu terus oleh para habaib. Pungkas istimewanya adalah melalui beliau-beliau nanti doanya. Kita hanya panjatan singkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Engkau maha tahu tentang hati kami ya Allah. Hati kami ya Allah, berikan ke hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga kami mudah mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari dendam dan benci kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari membenci umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari mendengki umat kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka yang berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah, ya Allah, ya Allah wahai Zat yang Maha Kasih, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jika ada dari umat kekasihmu Nabi Muhammad yang mendengki kami, menghasut kami karena kesuksesan kami mohon ya Allah, berikan kepadanya seperti yang kau berikan kepada kami
kami dan hilangkan kedengkian di hatinya. Dan kami mohon ya Allah, jika kami mendengki kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad karena kesuksesannya, kami mohon ya Allah, tambahkan kesuksesannya ya Allah. Tambahkan kesuksesannya ya Allah. Jika kami mendengki kepada seseorang karena kesuksesannya, kami mohon ya Allah, tambahkan kesuksesannya. Tambahkan kesuksesannya. Dan hilangkan dengki di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin mendengki kepada siapapun ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai. Hidup indah di dunia hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan dan sebab-sebab kehinaan. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Yang saat ini sering terjadi perzinaan di sana sini. Kami mohon ya Allah, jaga kami, jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah, ada hamba yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon di malam mulia ini, hentikan ya Allah dengan kasih sayangmu berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Hentikan dan bencikan kepada zina. Tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum. Dan kami mohon ya Allah, buka pintu halal untuknya dan jauhkan kami dari menggunjingnya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, dari yang hadir dan tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan sholat, kami mohon setelah malam ini jadikan mereka ahli salat. Jika ada di antara mereka yang sering minum minuman keras, kami mohon hentikan dengan kasih sayangmu ya Allah. Mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami rindu tetangga kami itu masuk surgamu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu mendiam di mana mereka ya Allah. Kami ingin ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah, yang merasakan ramainya keadaan ini ya Allah, bahkan yang merasa terganggu saat ini dengan acara mulia ini, kami mohon ya Allah, berikan di hatinya kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan segala kebaikan ya Allah, dan jadikan esok hari menjadi senang dengan kebaikan-kebaikan semacam ini. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah ikut andil dalam wujudkan acara mulia ini segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kebahagiaan untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon jaga guru-guru kami ya Allah, para habaib kami, jaga mereka semua. Dan jaga majelis-majelis para habaib yang ada di kiri kanan tempat ini, majelis para ulama, jaga ya Allah, dan berikan kepada mereka segala kebaikan, kemudahan ya Allah. Dan jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari segala bentuk kebencian, kedengkian ya Allah. Dan kami mohon dari semua yang hadir, yang tidak hadir, yang mengikuti acara ini, kami mohon yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang, yang sudah menikah wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka, yang belum menikah ya Allah kami mohon mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, orang-orang mulia yang kau muliakan yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, seperti kau mudahkan kami duduk berkumpul saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, ada yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami, kami mohon ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Ganti dengan kemuliaan ya Allah di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. شر الفاتحة. فاتحة بسم الله. Kami mohon diri, monggo dilanjutkan. Silakan dilanjut. Biar begini dulu, kami jalan. Mohon dengan hormat para tamu, kami lewat. Insya Allah. Kami rindu untuk bersalaman, tapi belum bisa. Dengan hati insya Allah lebih tulus menjadi saling mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah yang disampaikan oleh Buya Yahya. Mudah-mudahan beragam untaian mutiara hikmah yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara yang beliau sampaikan yaitu membiasakan daripada ajaran-ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada guru kami Muallim Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf yang beliau juga sekaligus hadir dan izin untuk meninggalkan ruangan juga karena ada acara di tempat yang lain. Mudah-mudahan Buya Yahya dan guru-guru yang lain diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, dapat memberikan ilmu dan pencerahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan qasidah dari Habib Hasan bin Yahya Al-Kaf bin Ali. Dan kami juga ingin menginformasikan kepada hadirin jamaah sekalian bahwasanya Majelis Ta'lim Al-Mukhlisin juga ingin ikut berdonasi, dan kami mengajak kepada jamaah yang hadir untuk membantu saudara-saudara kita yang beberapa minggu yang lalu, hampir sudah setengah bulan, yang tertimpa musibah gempa. Oleh karenanya diiringi dengan salawat Nabi Muhammad SAW, mari sama-sama kita sisihkan rezeki kita untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah. Sallu ala nuril ladzi araja sama ya fawza man salla alaihi wa sallama ya fawza man salla alaihi wa sallama jadat Sulaima بالوصال لتكرما فسر السرور إلى الفؤاد وخيما فسر السرور إلى الفؤاد وخيما. صلوا على
زمان يا فوز زمان صلى عليه وسلم يا حاديان عيس الرواسم وجود بها سبح العقيق سبح العقيق يوحط راح لك في الإمام في جنتين ما شكني في وسطها إلا لكون الحب فيها خيما يبدو على نور الذي عرج السماء يبقى زمان صلى عليه وسلم يبقى زمان صلى عليه وسلم شوقي إلى دار الحبيب بمحمد شوق تمام كان في الحشا وتكتم شوق تمام كان في الحشا وتكتم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز زمان صلى عليه وسلم يا فوز زمان صلى